Geger. Keluarga Indra Brasko dan Mona Ratuliu kerap membagikan kebersamaannya di sosial media dengan konten-konten yang menarik dan tak jarang mengundang tawa. Baru-baru ini, mereka membagikan momen wisuda kedua anaknya yang baru saja lulus dari sekolahnya loh. Nih, kita lihat deh. Haru banget akhirnya Bunda dan Yanda tangis-tangisan sama anak-anak mengungkapkan rasa bangganya Bunda sama Nala, sama Raka yang sudah berjuang melewati masa-masa sekolahnya dan akhirnya mereka lulus sekolah. Bangga banget kan sebagai orang tua? Aduh, Nala selamat ya atas wisudanya. Gimana sih cerita selengkapnya? Kita kupas langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Ayo. Mas Indra Brasko dan juga Mona Ratuliu. Nala selamat ya. Baru lulusan SMP ya? SD. Ih, sih tinggi banget gini. Ya banget ya. Tinggi loh. Mas Indra dan juga Mbak Mona. Gimana sih ngeliat anak-anak udah pada gede? Nala aja aku pikir SMA loh, ternyata mau masuk SMP ya. Iya. Gimana tuh mau masuk SMP? Nah tuh kan gagal bontot ya dia. Jadi rencananya tadinya bungsu gitu. Makanya sama adiknya beda 8 tahun. Iya, jadi kayaknya ngelihat Nala udah gede tuh. Terus ya kemarin kan momen lulus-lulusan, terus dia kasih bunga, kasih ucapan terima kasih ke orang tuanya, aduh terharu banget gitu. Karena kan dia tuh bener-bener dikecil-kecilin banget deh di rumah tuh boneka gitu, jadinya terharu deh ya lah. Dan memang kita selama sebelum ada Numa selama 8 tahun itu memang dia bocah banget. Bayinya Nala. Bayinya kita sering bersamanya tuh malah sama dia, waktu itu kan pandemi juga kan. Yang aku tiktokan sama dia lah, apa-apa tuh semuanya sama dia gitu. Terus ya udah begitu ngelihat kemarin dia habis deh masa kecilnya. Habis ini itu masih ada 2 bocah di rumah. Udah pada gede, udah siap-siap untuk lebih deg-degan lagi. Tapi orang tua tuh semua pengennya anaknya kecil terus ya. Semua orang tua pasti pengennya anaknya Udah kecil. gede pun juga tetap dianggap anak kecil. Kayak anak kecil bener. Tapi kalau buat Mas Indra sama Mbak Mona, rencana buat anak-anak tuh udah disiapin jauh-jauh hari belum sih? Atau misalnya untuk pendidikan? Atau mereka dibebaskan untuk memilih apapun yang ingin mereka pilih untuk sekolah segala macam termasuk kuliah? So far sih kalau sekolah, Mona cuman selalu minta sekolah yang bagus untuk anak-anak. Yang sesuai dengan kemauannya anak-anak gitu ya. Yang menurut asisi kita berdua juga. Iya, aku tuh semua orang kan punya prioritas ya hidupnya ya. Kalau kita tuh prioritas memang tempat tinggal sama sekolahnya anak-anak. Itu kita usahain banget tuh yang terbaik deh. Sisanya sih ya udahlah ya seadanya. Follow aja. Tapi kan definisi bagus itu kan relatif ya. Kalau sekolah yang bagus dalam pandangan Mona Ratuliu itu seperti apa sekolahnya? Yang bisa menonjolkan sisi baiknya anak-anak gitu loh. Jadi nggak harus kalau zaman dulu tuh kan, gitu kan. pokoknya yang pinter tuh anak yang jago matematika gitu kan, atau mungkin jago fisika gitu. Kalau sekarang tuh kan sekolah tuh ada juga sekolah yang bisa melihat potensinya anak-anak, Skillnya. bisa Minat dan bakatnya. bisa mensimulasi Ternyata potensi. ada sekolah yang memprioritaskan itu. Tidak melulu hanya sekedar nilai ya? Bukan hanya nilai. Kalau kamu tuh kayak anak bule tau nggak? Kayak anak orang kayak orang nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Karena bapak sama ibunya kan bule kan. Maaf Mas Indra mau tanya, Mas Indra tuh keturunan warga negara asing itu dari mana? Negara mana? Kan Indra Brasko. Kelihatannya di mana? Indra. Braskonya. Braskonya mana? Puncak. Ada. Puncak Brasko. Outlet Brasko kan ada. Nala, tapi kalau Nala sendiri pengen ikuti jejak papa sama mama nggak jadi public figure gitu? Atau jadi Aku pengusaha. mau sih emang dari kecil aku Iya pengen. dia kelihatannya, dia yang paling kelihatan
Yang suka di dunia punya entertainment. jiwa Iya. entertainment gitu. Apa Kalau- sayang? Apa Model, saya jadi kayak Tante Dewi? Ho, ho, ho. Ih, diajak ketawa loh, tawarin nih. Diajak ketawa loh. Oh, membanggakan. Gimana nih? Gimana Tante Devi? Kan Gimana? beliaunya nih yang Tapi suka aku ngundang Dewi penggemar Persik film kok. India. Iya benar. Nyanyi Iya, dari penggemar dulu. tuh. Berapa Aku tuh titik penggemar loh. film India. Enggak, gue langsung mikir. Nyanyi gue lihat. Aku langsung mikir. Bapak jenderal-jenderal aja. Iya. Ya benar. Undang-undang. Benar. Iya benar. Terima kasih ya Pak Jenderal, Bu Jenderal. Aku langsung mikir hoho, kamu nyanyi hoho, aku langsung ngebayangin. Tapi event kalau diserahkan sama Dewi Persik, Selesai. Meledak. Selesai. Meledak meledak sih. Alhamdulillah ya gua mah udah angkat tangan udah Selesai, lepas Bang. udah. Wah luar biasa ya. Nggak Galaknya dapet, ya kan? Motherly-nya nggak event, dapet. nggak emosi, sama-sama meledak ya. Meledak sisterku. Nala, pengen jadi apa kalau di dunia entertainment? Iya sayang. Aku lagi fokus ke nyanyi sih. Nyanyi, bagus. Apa kamu suka apa genre? Apa nggak tahu, pokoknya ya Suka nyanyi-nyanyi aja. Kan singlenya udah pernah kan waktu dia umur 8. Enggak 9 nggak sih? ya 8. Jadi mau fokus nyanyi ya Iya. sekarang ini. Iya. Semoga lancar ya. Amin. Dan tentunya keluarga ini juga kalau kita lihat berkahnya sangat luar biasa ya, punya anak banyak. Tapi justru kan itu juga banyak anak, banyak rezeki. Walaupun juga harus banyak asuransi ya. Tapi kita harus asuransi yang satu ini. Indra Brasko dan Mona Ratuliu akui kerap dibantu anak untuk urus anak lain. Seneng banget. Iya, memang Itu banget. di rumah kita itu kadang-kadang bukan hanya anak-anak kita aja, kadang-kadang anaknya adik, ponakan Tempat gitu ngumpul, ya. Tempat ngumpul, base campnya anak-anak tuh di rumah Sebenarnya kita. awalnya tuh gara-gara pandemi kan aku kan melahirkan nih punya anak. Sementara mau ambil suster gitu kan susah ya. Kita tinggal di apartemen. Terus nggak mau ada orang baru masuk rumah kan waktu itu pas pandemi. Jadi anak-anak udah terbiasa tuh gantian untuk ngurusin adiknya. Jadi kalau bunda makan nanti titipin ke kakak-kakaknya. Pembagiannya tuh Terbiasa. gimana tuh buat anak-anak buat ngebantu tuh? Yang lagi available aja karena kan sebenarnya kita juga sadar sih kalau ngebesarin adik-adiknya bukan tugasnya kakaknya sebenarnya. Jadi iya. kalau aku minta bantuan siapa yang lagi tersedia dan siapa yang lagi punya energi aja gitu untuk Iya. kalau dia mau syukur nggak mau nggak apa-apa gitu. Tapi untungnya Nala, Raka, Mima tuh Semuanya bener-bener iya berpartisipasi bener-bener gitu. mau Willing, berpartisipasi. mau gitu ya. Iya, Yang kita surprise sih Raka ya, Iya, kakaknya. yang cowok malah. Cowok. Dia itu malah yang ngurusin adiknya Iya. itu Numa sama Balin gitu. Tapi kalau buat kalian berdua sebagai pasangan suami istri dengan anak yang banyak, udah mulai pada remaja juga, sempat merasa keteteran nggak sih Mas Indra dan juga Mbak Mona? Sehingga membutuhkan baby sister. Kalau bicara keteteran ya keteteran. Pasti ya? Pasti. Karena kita Apalagi masih syuting juga kan. ya, apalagi dengan dua anak yang beda setahun ini, Numa sama Balin kan hampir tiap menit berantem. Menit bukan. Sampai sekarang masih jealous-jealousan. Jelas-jelasan apa yang dipegang adiknya dia pengen kayak gitulah pokok berantem terus ya. Memang kalau bicara ribet pasti ribet, tapi ya itu tadi support system yang membuat kita jadi kuat. Support system tuh termasuk babysitter atau enggak? Ada di rumah yang- ada babysitter, ada babysitter satu yang ngurus ya. anak-anak, ada mbak yang bisa dititipin juga kalau misalnya ya saling aja sih sebenarnya. Saling semuanya lah gitu, saling bantu kitanya. Karena itu memang kita anaknya ya. kadang-kadang membutuhkan ya baby sister itu ya kita membutuhkan banget ya. Iya. Terus kalau misalnya syuting gitu ya, pernah paling lama berapa lama harus pergi dari rumah, meninggalkan rumah untuk kerja? Kita paling lama 3 hari ya waktu itu 3 ya. hari Tapi pernah? jarang banget sih. Itu biasanya kalau keluar kota ya syutingnya. Itu kalau syuting 3 hari keluar kota tuh gimana perasaannya anak-anak? Aduh di rumah gimana ya? Kalau aku sih legowo aja deh. Abis gimana lagi ya kalau Iyalah. udah pergi. Pokoknya ditata dulu gimana caranya deh. Udah kasih tahu mesti gini mesti gitu. Abis itu ya udah paling sering telepon. Tapi aku nggak sering khawatir sih kalau di luar kota. Aku percaya kalau ibunya khawatir pasti nyetrum gitu loh ke anaknya di Energinya rumah. ya. Oh, Iya energinya jadi ya. rewel biasanya yang That's gitu. so true. Tapi di rumah juga pakai banyak CCTV nggak? Ada Banyak. ini sih yang suka Kepo gitu Terus Langsung video kan call. CCTV zaman sekarang bisa ngeluarin suara juga kan. Iya. Ayo lagi ngapain? ada ilham gitu loh ya kan. Mau tidur aja kayak kemarin aku sempat syuting
syuting hampir seminggu lebih ya waktu yang di itu. Aku mau keluar kota. Keluar kota itu bisa video callan terus aja sampai dia tidur gitu kan si Numa. Jadi tetap berasa dekat. Iya. Itu harus semua dipakai di kamar mandi. Iya, kamar mandi jangan dong. Kalau buat anak-anak takutnya nanti bagaimana kan kalau Oh iya, buat kamar mandi anaknya. anak-anak kan kalau takutnya Tapi cuma orang tua aja mengakses gitu ya. Iya, iya. Tapi kita juga seneng nih, katanya banyak CCTV. Kayaknya di rumah barunya juga banyak CCTV nih. Kita kasih lihat yang satunya. Sobat Ambyar, alhamdulillah. Indra Brasko dan Bagus banget. Ratu Liu pamerkan rumah baru. Netizen bilang, sumpah udah kayak resort. tapi enak rumah gitu tuh. Rumahnya. Bagus banget. Kayak Undang-undang kita dong, Indra. ya makan-makan yuk ngaliwet. Deket dari sini deket. Undang-undang Boleh. Ini ada kolam renangnya. Aduh, bagus Aduh ngeliwet di situ enak loh. Jangan ngeliwet. Itu gue 3 kayu nyampe tuh. Rumah kayak gini berapa lama minimalis buatnya? gitu ya. Ini kita Sebenarnya bangunannya udah renovasi. ada. Bangunannya udah ada, kita renovasi. Tapi ya itulah kalau rencana mau renovasi rumah, lihat dulu historinya. Kalau nggak tahu historinya mending robohin. That's so true. Gitu, Iya, karena gitu. ternyata pembiayaannya lebih Bengkak mahal. ya. Betul. gitu, gak sesuai dengan yang kita harapin gitu. Karena dengan renovasi kan kita ngikutin bangunan yang ada. Ya. Yang kita maunya ini taunya nggak kesampaian, tapi kalau kita paksain ya harus ada sesuatu yang harus kita tambah. Gitu. Apalagi kalau bicara tentang fondasi rumah Nah, ya. terutama fondasi sih sebenarnya. iya, Akhirnya betul. baja-baja aja. Nah ini ini memang Ini dari depan ya Mas ya? 2,5 tahun gitu. Ini 2,5 tahun ya. 2,5 bikin rumah tahun. ini. Iya. Ini Yang berapa bikin- meter persegi, Mas? Cepet masa sih ya? 650. 650 meter persegi tanahnya. Oke. Ya lebarnya cuma 10, enaknya gitu. Lebarnya 10, Panjang ya. belakangnya 65. Wah. Ini Iya. rumah idaman ya. Rumah zaman sekarang tuh yang benar begini. Iya. Iya. Semua kepake. Jadi Ya. Kebuka semua Rumah kamu ruangannya yang tuh. baru di Lebih Sentul itu berapa meter luas persegi, juga. King? 60. Tapi berapa kamar total semua kan anak bajak nih? Berapa kamar? Total semua itu di bawah itu ada 2, di atas ada 3, tapi ada function room. Oh, ada Jadi function room itu tujuannya buat kalau umpamanya ada tamu datang. Atau just in case lah. Kalau ada itu, sebenarnya kita tuh banyak belajar dari pengalaman yang dulu. Di rumah kita yang awal, itu kita terlalu kebesaran gitu rumahnya. Begitu tinggal di apartemen, Banget ini. itu ternyata kepake semua gitu. Aduh, Jadi lebih kita sekarang ruangannya kepake- bikin kepake ruangan yang memang kepake. Itu jalan tuh dari dalam ke kolam. Marni, gitu-gitu jalan. Tapi aku Ya King, penasaran, pakai ini Mas. dong King. Pakai hati. Makanya pakai HT ya, kayak di rumah lu ya Karen ya. Rumah lu semua Aku pakai HT. penasaran, kan ini rumahnya udah besar, anaknya banyak. Ada kamar tamu nggak? Ada. Oh, ada tetap. Nginep emangnya. Karena barusan aku bilang, harus Jadi ada semua kamar tamu ada loh ya. total berapa kamar Kak? Udah ditanya tadi, udah dijawab. Kan itu tadi ditanya ada kamar tamu. Ada. Jadi 5. Ada berapa kamar tamunya? 5 plus 2. 5 plus 2. 5 plus 2. Jadi 2 5 plus itu 2. Iya udah dijawab tadi. Iya. Enggak, 3 sama 2 doang. 2 bawah, atas Sabar 3. ya, sabar. Sabar. Astagfirullahaladzim. Jadi dua function room itu bisa Bisa buat apa aja. musola. Jadi atau dulu mana. tuh kita punya kamar tamu tuh nggak kepake karena tamunya nggak datang ya. Kita datang Akhirnya kita bikin 2 kamar ini jadi function room gitu, bisa buat live ya kan, bisa buat mereka Segala belajar gitu, bisa buat kumpul Dan gitu. partinya Jadi no, kamar yang Iya. normalnya cuma Pakai lift juga nggak kayak rumahnya Dewi Persik? Pakai Ke bawah tapi. Oh buat ke bawah, buat ke basement gitu. Joko, siapin mobil yang putih Joko. Ya kan? Tapi atas. ini kita mau kasih lihat ada fakta juga dari rumah barunya mereka ya. Apa tuh? Mona Ratuliu bangun rumah 6 bulan, jadi 3 tahun lamanya. Anggaran bengkak 4 kali lipat. 2 Udah pasti. tahun ya. Udah pasti. 4 kali lipat. Iya. Sempat ada break sebentar nggak Ada selain dong. COVID ya? Hampir setahun. Kita 8 bulan Ya waktu 8 itu bulan hampir breaknya. setahun lah. Ganti kontraktor lah. Terus Ternyata. tadinya mau nggak pakai desainer interior, Ya. terus akhirnya pusing sendiri. Akhirnya pakai desainer interior, udah nungguin mereka desain dulu bla bla bla. Sekalian juga menanti uang masuk lagi. Jadi BM-nya lumayan 8 bulan. banyak maunya. Spill budgetnya dong berapa kira-kira? Waduh, susah. Pun. Susah itu mah. Karena bangun ya. Iya Nah, gitu. justru tuh di situ ini mau sharing aja, maksudnya kayak kan kita mikir ya kalau mau bangun rumah gitu ya.
aduh bakalan bengkak-bengkaknya atau siap gak ya tentang Nah financial. itu benar. Ada kejadian nggak tiba-tiba, aduh nggak mungkin nih segini, jangan ntar sampai dulu mangkrak deh, ini gitu tunggu kan. dulu deh. Akhirnya ditunggu 2 bulan, 3 bulan untuk ngedapetin duitnya lagi. Ada nggak kejadian kayak begitu? Kalau itu sih Dari awal mentalnya udah siap. mentalnya udah siap. Jadi dari awal waktu kita memutuskan untuk pindah, begitu lahirlah si Numa dan Balin ini, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke rumah. Nah, Dari kebetulan apartemen kan udah dari nggak apartemen muat anyway kan. muat gitu. Akhirnya kita bilang, ya udah di rumah yang sekarang lagi nggak kita pakai kan ada yang di ini yang di Cipete ini. Ya udah kita bangun yang Cipete pada saat pandemi tahun 2021 ya sayang. Ya sebenarnya waktu itu kondisi keuangannya sih nggak ready. Iya nggak ready kalau bicara. Menurut aku kalau kita nggak mulai nggak akan selesai. Betul. Jadi ya sudah kita mulai. Mau nggak Kalau mau, suka uangnya nggak ada, habis, ya stop. udah Ya, stop stop dulu dulu. aja. Iya, gitu Cuma aja. kan setidaknya ada progres gitu loh. Emang Setidaknya kondisi Jadi mulai ada aja tuh waktu dulu untuk ya. stop Iya. dulu deh gitu, ada ya? Nah untungnya Alhamdulillah pada cuma si satu 8 bulan itu stop itu doang si sih. 8 bulan itu nyari kontraktor yang pas. Oh. Karena untuk perpindahan antara kontraktor satu ke dua itu transisinya agak Lumayan, lumayan. harus adjust Karena nggak lagi ya. gampang nyari pada saat pandemi itu. Oh, nah Rian Ibram belajar nih lagi bangun rumah Ya ya. mudah-mudahan. Udah jadi rumah. Belum jadi. Luar biasa. Belum. Daerah Ragunan lagi luar biasa. Dilancarkan, dimudahkan. Besarnya berapa? 1.600 Nah ini meter aku persegi. pengen tahu paling bengkak itu budgetnya tuh di mana kalau bangun rumah? Interior. Interior ya? Interior. Itu yang Finishing paling sama bengkak interior. ya? Oh, Itu finishing. jadi kita belajar dari rumah kita yang lama. Kita ngelihat kok rumah kita itu bener-bener kayak majalah. Jadi kalau kita buka There's a story. desain rumah seperti ini, kita buka lagi desain seperti jadi nggak seragam gitu loh. Jadi secara Aku suka. secara Ada story-nya. bukan. Nah, Maksudnya justru rumah yang lama justrunya tuh gini loh, kadang-kadang kita kalau beli furniture, oh gue suka nih mejanya Beli, bagus kita beli. banget. Jadi nggak nyambung Ternyata gitu ya? nggak nyambung. Gitu sampai rumah Makanya nggak aku bilang nyambung sama kayak majalah. furniture lain. Jadi nggak ada Satu yang sisi sama. dengan sisi lainnya nggak Benar. nyambung. Apalagi nggak bosen sebenarnya Iya, kalau gitu. apalagi Rian kan Tapi luasnya. ternyata desain interior itu penting Penting banget. banget. Memang ya. Betul, betul. Telepon aku dong. Usaha kita. Ya udah deh, ntar aku di belakang ya. Udah ya. Instagramnya coba buka Instagram. coba buka. Apa Instagram dong? Alien.dc. Nah, Oke, Oh, diskon di aku. Oke ke aku kali ya. Alien.dc. 1.600 meter. Apa? Rian lagi bangun 1.600 meter persegi. Iya Mas Rian. 16.000 meter persegi, lapangan banteng. Wah. Aminin dong, aminin dong. Amin ya. Oke buat Nanya bener. Mona Ratuliu dan juga Indra Brasko, kali ini nggak kita mau tahu. ngajak kekompakan kalian berdua. Ini mengingat-ingat, kalau tidak bisa mengingat budget yang dikeluarkan untuk bangun rumah, kita mau menantang Rian. mereka berdua untuk mengingat tanggal penting bagi kehidupan mereka ya. Siap ya? Kamu sebagai wasit kalau Joseph jangan diinin. Oke siap ya. Silakan tuliskan di kertas masing-masing. Apakah ingat momen di tanggal 14 September 2002? Ayo. Wih, Mbak Mona cepet nih kayaknya nih. Tuh, anaknya aja tahu, anaknya aja tahu. Siap ya, kasih lihat dulu ke kamera. 1, 2, 3. Pernikahan. Oh bagus sama. Wah, kalau itu sampai nggak hafal, waduh. Bangetan bisa tidur di Tidur di rumah. luar katanya. Oke, tanggal berikutnya. Di rumah. Tanggal selanjutnya. 31 Maret 2009. Tahu aku. Tuh. Oh, Nala kamu tahu? tahu dia. Siap ya, kita buka. 1, 2, 3. Baraka, Rakal. Iya. Raka lahir. Oke. Tapi hebat loh sebagai seorang ayah. Lanjut. Jarang yang bisa hafal. Barang Wah, biasa. apalah. Anak bener jarang nggak banyak loh. Betul. 26 Oktober 1974. Widih. 4 nih. Oh, tahu nih. tahu umur Aku deh. aja kayaknya bisa jawab nih. Iya. Kayaknya kalau dari tahun. Mas Indra kan, Mas Indra kan. Kayaknya dia. Siap, 1, 2, 3. Nah kan. Masa 74 dia. Oke, berikutnya. 28 Juni 2012.
2012. Aku Ulang bisa tahun tebak. Mbak Mona mungkin ya. Langsung Naga kompak emas. ya mereka ya. Naga emas, Naga ini, anak emas. naga emas. Dia tahu sionya loh ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Anak naga emas sionya. Kamu emang lahirnya tanggal 8 ya? Lah, tapi dia tahu kok. Oke, berikutnya. 31 Januari 1982. Ah, ini Mbak Mona kali ya. 82. Siap ya, 1. Oh belum nih, panjang banget. Kayaknya ini manis, romantis nih kayaknya nulisnya Mas Indra. 1, 2, 3. Bidadariku lahir kata Mas Indra. Wow. Ah, so sweet banget. Bidadariku lahir. Aku pengennya. Yang ini kepengen banget ya. Yang itu Jus. Enggak beda jauh. Bidadari, bidakara. Siap ya? Lanjut. Jahat awak. Udah ya. Tapi mereka luar biasa loh bisa menghafal tanggal. Itu bukan hal yang mudah. Kadang kita aja suka lupa. Iya. Tanggal berapa ya? Pas Tanggal lahirku kapan? Kamu di tanggal Januari, Desember di tanggal 13. Banyak laki-laki. Aku kadang-kadang suka gengsi dulu waktu aku pasangan. Tanya ini aku Sama siapa ini nggak tahu. pasangannya? Sama siapa? Pasangannya yang mana? Nanya anak-anak. Yang mana? Kenapa lupanya dulu kenapa? Lupa apa? aman Kalau ya? dulu lupa apa? Ya dilupa-lupain. Lupa diri. Lupa Tapi ya diri. Sobat Ambiar, kita juga yakin pasti di luar sana termasuk Sobat Ambiar kadang suka lupa lah ulang tahun pernikahan, ulang tahun anak. Iya. Karena memang Janji aja suka lupa apalagi ulang tahun pernikahan. banyak orang yang sulit untuk mengingat tanggal. Tapi yang paling penting tidak lupa untuk pulang kemana tempat berpulang. Ya, kita akan balik saat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Aku cantik, ku lewat, bentuk tubuhku seksi.